Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 6 ayat 1-3 dengan tajuk ini. Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak bererti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bab ini, Paulus berurus dengan isu perselisihan dalam jemaat. Perselisihan yang timbul dalam jemaat menjadi sangat serius, sehingga isu yang dipertikaikan itu telah dibawa ke mahkamah pengadilan. Ya saudara, maka terjadilah masalah saling menuduh dan mendakwa sesama mereka sendiri. Apa yang tidak menyenangkan hati Paulus adalah bahwa mereka yang saling menuduh itu membawa kes itu ke hadapan hakim yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, ini menunjukkan ketidakdewasaan rohani mereka yang tidak mampu menyelesaikan konflik dalaman walaupun memiliki firman Tuhan. Dan mereka harus bergantung kepada hikmat dunia, bukannya hikmat Allah. Dan ini sudah pastinya merosakkan kesaksian gereja karena diketahui orang umum, yaitu ketidakupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri. Paulus mengingatkan mereka bahwa merekalah yang telah diberi kuasa untuk menghakimi dunia. Ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya, saudara di sini berkata orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Ya, Alkitab mengatakan apabila Yesus datang kembali kali kedua, orang-orang percaya akan memerintah sebagai raja-raja dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di bumi. Amin. Saya berikan beberapa ayat di sini dalam Daniel 7 ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Wow, luar biasa. Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dalam surat Wahyu ada dibagi tahu dalam 5:10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dan lagi dalam Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wow, sungguh luar biasa. Orang-orang percaya diberi kuasa untuk memerintah dan menghakimi dunia. Dan sekiranya orang-orang percaya telah diberi kuasa untuk memerintah dan menghakimi, maka Paulus bertanya, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kalau dalam Alkitab versi Bonyo diterjemahkan, mengadili perkara yang kecil. Saudara, bagi Paulus, pertikaian mereka adalah perkara yang kecil berbanding dengan apa yang mereka dapat lakukan,
yaitu menghakimi dunia dan termasuk menghakimi malaikat-malaikat. Dalam ayat 3 ini berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari." Saudara, kita telah diberi kuasa untuk menghakimi dunia dan menghakimi malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang jahat. Sekiranya jemaat Korintus telah diberi kuasa untuk menghakimi dunia dan menghakimi malaikat, dua peranan yang begitu besar dan begitu penting ini, kenapa jemaat Korintus tidak menggunakan hikmat dan kuasa yang dianugerahkan kepada mereka untuk menyelesaikan perselisihan itu yang merupakan perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari? Kenapalah harus bergantung kepada hakim luar yang tidak mengenal Allah? Ya, masalah ini juga menunjukkan kematangan kerohanian jemaat. Mereka belum lagi matang dalam mengendalikan masalah sendiri, ya sehingga harus minta orang lain mengurus masalah itu. Bukankah ini memalukan? Itulah sebabnya Paulus menyoal mereka dua kali bertanya, "Tidak tahukah kamu?" Ya, "Tidak tahukah kamu?" Saudara, bila terjadi perselisihan, kita harus berusaha untuk mencari pendamaian, bukan perpecahan. Tujuannya adalah pemulihan. Mahkamah dunia boleh membawa penyelesaian dan mengistiharkan pihak yang menang. Tetapi mahkamah tidak akan dapat membawa pendamaian dan pemulihan. Kitalah anak-anak Tuhan yang diberi kuasa untuk membawa pendamaian dan pemulihan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami sadar betapa besarnya peranan yang telah dipersiapkan bagi kami untuk menghakimi dunia dan menghakimi malaikat. Wow. Tuhan, Engkau telah mengangkat kami dalam Kristus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Apabila melihat peranan dan identiti kami, kami tidak boleh menjadi seorang Kristen yang biasa, yang suam-suam kuku dan tidak bertanggung jawab. Ya Tuhan, tolong kami untuk bertumbuh dan dewasa dalam iman. Gerakkan hati kami untuk terus belajar firman-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran, hikmat dan kebijaksanaan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.